penyuluhan dagu sibuk. Jadi hari ini kami akan melakukan penyuluhan dagu sibu di Panti Asuhan Fajar Iman Az-Zahra. Stay tune. Semua, hari ini kami akan melakukan penyuluhan dagu sibu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada adik-adik di Panti Asuhan Fajar Iman Az-Zahra mengenai cara mendapatkan obat yang tepat, menggunakan obat yang benar, menyimpan obat yang sesuai, serta cara membuang obat agar tidak merusak lingkungan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi ice breaking. Kegiatan inti yaitu berupa pemberian materi serta terakhir sesi tanya jawab. Selain pemberian materi dagu sibu, kami juga menyampaikan tentang penyakit common cold serta pengobatannya. Kami juga menekankan kepada adik-adik di sana untuk tidak sembarangan menggunakan antibiotik, terlebih lagi jika penyebab penyakitnya bukan bakteri. Harapan kami dengan edukasi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan adik-adik di sana, serta dapat menggunakan obat dengan bijak. Sebelum masuk ke dalam video dokumentasinya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Panti Asuhan Fajar Iman Az-Zahra yang telah mengizinkan kami untuk memberikan edukasi di sana. Kami juga sangat bangga dengan antusias adik-adik di sana, serta beribu terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Rika Octavia Magister Sains yang mempercayakan kepada kami untuk melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Berikut adalah dokumentasi penyuluhan kami. Enjoy! Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Batuk dan pilek untuk tubuh sehat dan kuat. Kita tidak tahu apa itu batuk dan pilek. Mungkin sebelumnya cuma tahu namanya saja, tapi mungkin hari ini bisa tahu apa gejalanya. Gimana dia menular? Virus. Batuk dan pilek? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ada yang namanya sertai. Jadi ketika tubuh kita itu demam, itu mereka akan melawan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh itu supaya mati. Biasanya demam itu adik-adik langsung ngapain? Langsung minum obat kah? Nah, itu bagus. Jadi kalau misalnya lagi demam itu jangan langsung minum obat. Nah, semua itu terjadi karena ada virus yang masuk di tubuh kita. Jadi dari demam, batuk dan pilek itu sebenarnya salah satu tanda kan sering merasakan. Adik-adik juga pasti pernah kan merasakan batuk dan pilek. Nah, batuk dan pilek ini paling sering terjadi pada anak-anak. Jadi bisa terjadi berkali-kali dalam setahun dan dia mudah menular. Jadi kayak kita ini lagi ngumpul sama kawan satu lagi batuk, batuknya tuh nggak ditutup pula. Jadi kawannya bisa menular. Ataupun udara dingin. Ada juga dari debu, asap rokok dan polusi udara. Kemudian kayak adik-adik misalnya ini kurang minum vitamin, jadi daya tahan tubuhnya, imunnya itu menurun. Yang sedang batuk dan pilek. Jadi karena kita bersama-sama ini sama kawan kita hindari menggunakan alat makan atau minum bergantian sama kawan kita kalau dia lagi sakit. Tadi kan udah dijelaskan sama Kak Pilin ya, ada disebutkannya ada batuk berdahak sama batuk kering. Yang mana yang rasanya lebih sakit? Kemudian sakit kepala juga kalau pilek ini jarang terjadi, sedangkan flu ini sering kita mengalami sakit kepala kalau kita biasanya nyeri atau gatal di tenggorokan, hidung berair, tersumbat, bersin-bersin, ya perbanyak dulu minum air putih. Habis itu kita baru menghirup uap air panas untuk menghindari alergi debu nih. Nah, jangan sering terpapar kayak sering keluar kena polusi udara, itu hindari. batuk, pilek, sama flu. Sekarang kita masuk ke obat
merangsang batuk kita tuh supaya tidak terlalu sering gitu. Jadi kalau kita minum obat ini, batuk kita tidak akan sesering biasanya. Nah, biasanya itu kalau di dalam obat-obatan untuk obat batuk kering itu bisa kita pakai dextrometorphan dan juga lengkapin. Kemudian batuk berdahak. Jadi tujuan kita minum obat batuk berdahak ini untuk mengencangkan dampak untuk batuk pilek itu dia berfungsi untuk melegakan. Tadi kan pilek itu hidup tersumbat kan ya, dia untuk berfungsi melegakan hidup kita yang tersumbat. Jadi antibiotik ini dia itu obat untuk membunuh bakteri, sedangkan batuk pilek itu dia untuk dia disebabkan oleh virus. Nah, jadi kenapa kita nggak boleh minum antibiotik? Karena antibiotik itu tidak akan mempercepat sembuhnya batuk pilek kita. Kemudian dia juga kalau kita minum, ya, dia itu bisa membuat bakteri di dalam tubuh kita itu jadi kebal. Jadi antibiotik itu udah nggak mempan lagi. Adik-adik pernah dengar atau tahu nggak tentang Dagusibu? Jadi yang jelasin ya, Dagusibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Nah, yang pertama itu dapatkan. Jadi kita itu harus mendapatkan obat itu di tempat yang memiliki izin ya, seperti apotek. Nah, obat-obat itu juga beda. Kalau misalnya obatnya itu ada logo hijau, bulat hijau itu atau obat bebas, itu kita boleh beli bebas tanpa resep dokter. Namanya obat bebas terbatas, itu kita boleh dibeli tanpa resep dokter, tetapi dia itu ada peringatan khusus. Biasanya itu ada 6 peringatan khusus. Kemudian kalau ada logo K terus merah gitu, itu tandanya obat keras. Nah, ini tidak bisa dibeli bebas ya. Kita kalau mau beli obat ini kita harus ada resep dokter sesuai dengan yang disampaikan oleh dokter atau apotekernya. Jadi kalau misalnya obat itu 3 kali sehari, kita nggak boleh minum 5 kali gitu supaya cepat sembuh. Itu malah bikin sakit kita malah makin parah. Selanjutnya itu si atau simpan, di mana tips kita untuk simpan obat itu, pertama kita lihat di kemasannya. Biasanya di kemasan itu ada petunjuk untuk simpan. Peran atau tugas kakak-kakak di bidang farmasi atau apoteker dalam batuk pilek ini. Yang pertama, kami itu bertugas untuk membantu adik-adik semua dalam memilih obat sesuai dengan gejalanya. Obat batuk berdahak kita kasih obat berdahak, juga selanjutnya. Kemudian kita akan jelaskan cara pakai obatnya, apakah dia sesudah makan, sebelum makan, apakah dia 3 kali sehari, 2 kali. Kemudian kakak-kakak ini akan menyarankan adik-adik semua untuk mengenai tentang batuk, demam, pilek beserta flu. Jadi obat benar, sehat benar kita obat, pintar sehat, Dagusibu, pilihan yang tepat. Obat benar, sehat benar, pintar obat, pintar sehat, Dagusibu, pilihan yang tepat. Kenapa virus itu cepat menyebar? Virusnya itu menyebar. Jadi virusnya itu disebarkan bukan cuma dari mulut saja, tapi juga dari pernapasan. Misalnya kita kalau lagi buang nafas atau apa gitu, terus juga dari pakaian kita gunakan gitu kan. Makanya kalau misalnya kita udah duduk gitu kan, dianjurkan setelah pakai langsung diderengkan atau kan dijemurkan. Udah paham kan tadi materinya? Sekarang kakak tanya, nanti yang bisa boleh angkat tangan dan maju ke depan. Menurut kalian, apa perbedaan batuk dan pilek? Menurut Alia, apa perbedaan batuk dan pilek? Kalau batuk itu ada berapa jenis batuk? Apa tuh? Oke, itu ya jawabannya. Apa kepanjangan dari Dagusibu? Coba dapat apa itu panjangan dari Dagusibu? Dagusibu artinya dapatkan, gunakan, simpankan. Simpan aja ya, nggak pakai kan?
Sekian tayangan singkat kegiatan kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat.